Pernahkah kalian melihat seorang gadis kecil berjalan sendirian, menunduk, memeluk rata sekolahnya yang robek, dihina karena miskin, dilecehkan karena yatim piatu. Bahkan saudara kandung ibunya sendiri memperlakukannya seperti sampah. Tapi siapa sangka, gadis malang ini ternyata cucu dari pengusaha terkaya nomor 1 di Indonesia, pemilik jaringan bisnis global dengan aset triliunan rupiah di seluruh dunia. Tak ada yang menyangka bahwa anak yang mereka hina adalah pewaris tunggal kekayaan yang tak bisa diukur dengan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kisah yang mengharukan ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk kisah-kisah penuh hikmah dan kejutan lainnya. Dan jangan lupa tulis di komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Zahra selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Tidak ada sosok ayah yang bisa memeluknya dengan hangat, tidak ada ibu yang menyuapinya dengan penuh cinta. Dia hanya memiliki bibinya yang suka melontarkan kata-kata kasar dan tak pernah memberikan kasih sayang seperti yang dia dambakan. Saat anak-anak lain bisa pergi bermain bersama orang tuanya, Zahra harus tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Teman-teman di sekolah lebih kejam lagi. Setiap hari, mereka mempermalukannya di depan umum, menjadikannya bahan tertawaan. Coba lihat Zahra. Baju lusuhnya itu seperti pakaian pengemis, kata salah satu temannya. Zahra hanya bisa diam, menahan air matanya yang hampir tumpah. Tidak ada yang tahu perjuangannya, tidak ada yang peduli tentang kehidupannya yang jauh dari kebahagiaan. Pagi itu, Zahra berangkat ke sekolah dengan tas kecil yang sudah mulai robek. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tetap melangkah. Dia tahu, di luar sana, dunia ini penuh dengan kesulitan. Tidak ada yang memberinya kesempatan untuk bahagia. Hanya satu yang dia tahu. Dia harus kuat, dan jika suatu hari nanti ada keajaiban, dia akan menjadi lebih baik dari sekarang. Di kelas, sekelompok teman sekelasnya kembali mengolok-oloknya. Zahra, kau pasti akan tetap seperti ini, hidup di bawah tekanan dan hinaan selamanya, ajak mereka. Zahra menunduk, mencoba untuk menahan perasaan hatinya yang hancur. Namun, ada satu hal yang selalu dia yakini dalam hatinya, meskipun tak terucap. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang kalian lihat. Setiap malam, Zahra berdoa dalam sujudnya, berharap ada kehidupan yang lebih baik. Dia berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk melewati semua ujian ini. Tak ada yang tahu, namun dalam hati Zahra, dia percaya bahwa takdirnya akan berubah. Meskipun hari-harinya penuh dengan hinaan dan kesedihan, dia tak pernah menyerah. Suatu hari, saat Zahra pulang dari sekolah, ia menemukan sebuah amplop besar di depan pintu rumah bibinya. Amplop itu berbeda dari surat-surat biasa yang sering datang. Terlihat mewah dan tertulis nama Zahra dengan huruf yang elegan. Zahra merasa penasaran dan dengan hati-hati ia membuka surat itu. Di dalamnya ada selembar surat yang terlipat rapi dan sehelai kertas berstempel resmi. Tulisan di surat itu membuat Zahra terkejut. Kepada Zahra, cucu dari Tuan Mahendra Arsyad, pengusaha ternama, pemilik bisnis di lebih dari 20 negara. Zahra membaca kata demi kata dengan cepat. Di luar dugaannya, ternyata ia adalah cucu dari salah satu pengusaha terkaya di Indonesia yang telah lama hilang dari kehidupannya. Ibunya, yang selama ini selalu dianggap sebagai orang biasa, ternyata berasal dari keluarga kaya raya. Zahra tercengang. Satu-satunya kakeknya yang ia tidak pernah kenal, ternyata adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia. Surat itu juga memberitahukan bahwa kakeknya kini sedang sakit keras, dan ia ingin bertemu dengan Zahra sebagai pewaris tunggal kekayaan yang selama ini disembunyikan. Pak Haris, pengacara dari Jakarta, akan datang untuk menjemputnya. Apakah ini benar? Apakah ini mimpi? Zahra bertanya-tanya dalam hati, tapi rasa penasaran begitu besar. Begitu juga rasa takut dan kebingungannya. Apakah dunia yang penuh hinaan ini bisa berubah begitu saja? Apakah kebenaran di balik surat ini akan mengubah hidupnya selamanya? Zahra pun memberanikan diri untuk pergi menemui Pak Haris yang datang ke rumah bibinya.
Pak Haris datang dengan wajah serius dan membawa tas hitam yang terlihat berat. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara dari Jakarta yang mewakili keluarga Mahendra Arsyad. Setelah pertemuan singkat, Pak Haris mengajak Zahra ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan kakeknya. Bibi Zahra yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Sementara itu, Zahra tak tahu harus berkata apa. Tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa kehidupannya yang keras ini akan berubah dalam sekejap. Sesampainya di Jakarta, Zahra benar-benar tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Jakarta dengan gedung pencakar langitnya, kendaraan mewah yang berlalu lalang, dan hiruk-pikuk orang-orang di jalanan, terasa seperti dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Selama ini ia hanya terbiasa dengan kehidupan sederhana di desa, namun kini dunia itu berubah begitu cepat. Pak Haris mengantarnya ke rumah yang luar biasa besar. Sebuah istana megah dengan halaman luas, kolam renang yang mengkilap, dan taman yang tertata rapi. Zahra yang terbiasa dengan rumah sempit dan seadanya, tak bisa menahan rasa takjubnya. Ia terkejut dan hampir tidak percaya bahwa ini adalah tempat yang akan menjadi rumahnya. Di dalam rumah, segala sesuatunya serba mewah. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit, perabotan dari kayu mahoni dan marmer, serta lukisan-lukisan berharga menghiasi dinding. Zahra merasa seperti berada dalam dunia yang sangat berbeda, dan ia merasa kecil di tengah segala kemewahan ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah saat ia bertemu langsung dengan kakeknya, Tuan Mahendra Arsyad. Lelaki tua itu duduk di kursi roda, dengan rambut putih dan mata yang sedikit kabur, namun masih menyimpan tatapan penuh kekuatan. Ketika melihat Zahra, Mahendra tersenyum lemah. "Kau adalah cucuku yang telah lama hilang," katanya dengan suara serak. "Aku sudah menunggu hari ini, Zahra." Zahra tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memandang kakeknya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kebingungannya semakin bertambah. Di sisi lain, ia merasa takut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti masuk ke dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Tuan Mahendra kemudian memberitahunya bahwa seluruh kekayaan dan perusahaan besar yang dimilikinya kini akan diwariskan kepadanya sebagai pewaris tunggal. Semua properti, saham, dan investasi yang tersebar di seluruh dunia akan menjadi miliknya. "Ini adalah tanggung jawab yang besar, Zahra," kata Tuan Mahendra. "Namun, aku yakin kau bisa menghadapinya." Zahra hanya bisa menunduk. Meskipun dunia di sekitarnya tampak mengagumkan, hatinya masih penuh dengan kebingungannya. Apa yang harus ia lakukan dengan semua ini? Zahra kembali ke sekolah setelah beberapa minggu tinggal di Jakarta. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan seragam baru, dan rambutnya yang rapi. Semua mata langsung tertuju kepadanya saat ia melangkah masuk ke halaman sekolah. Teman-teman yang dulu mengejaknya, kini tampak kebingungan dan terkejut melihat penampilannya yang berbeda. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Zahra, gadis miskin yang mereka hina, kini tiba-tiba berubah menjadi gadis yang tampak begitu berbeda, penuh kepercayaan diri dan kemewahan. "Zahra, kamu berubah banget," seru salah satu temannya. Zahra hanya tersenyum tipis dan melangkah ke kelasnya. Saat memasuki kelas, semua mata tertuju padanya. Beberapa teman yang dulu membuli Zahra terlihat canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mereka yang dulu tertawa dan mengolok-oloknya, kini hanya bisa diam. Di akhir pelajaran, beberapa teman yang dulu mengejaknya mendekatinya dengan malu-malu. "Zahra, aku ingin minta maaf. Dulu aku terlalu kasar padamu. Kamu sekarang jadi orang yang hebat," kata salah satu teman. Wajahnya memerah malu. Zahra menatapnya dengan tenang. "Terima kasih," jawabnya singkat. "Tapi aku tak pernah membenci kalian. Aku hanya berharap kalian belajar untuk lebih menghargai orang lain." Zahra kemudian melangkah keluar dari kelas dengan percaya diri. Dunia yang dulu penuh dengan hinaan, kini tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi kata-kata jelek atau pandangan sinis. Teman-teman yang dulu membuli, kini malah berusaha menjadi teman baiknya. Namun Zahra tetap ingat akan asal-usulnya, bagaimana ia tumbuh dengan penuh perjuangan, dan bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Saat ia berjalan menuju mobilnya,
seorang anak perempuan mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, "Zahra, kamu sekarang sangat cantik. Aku ingin seperti kamu." Zahra tersenyum meskipun hatinya sedikit tergerak. Ia tahu kekayaan dan penampilan tidak bisa menjamin kebahagiaan sejati. Apa yang benar-benar membuatnya bahagia adalah ketika ia bisa membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa bulan berada di Jakarta, Zahra mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Ia tidak lagi merasa canggung di tengah kemewahan, namun hatinya masih diliputi rasa bingung. Mengelola kekayaan triliunan rupiah yang diwariskan kepadanya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan, di usianya yang masih muda, Zahra merasa beban itu begitu berat. Setiap hari, ia belajar mengenai dunia bisnis, saham, properti, dan berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh keluarganya. Zahra didampingi oleh tim penasihat dan manajer yang sangat berpengalaman. Mereka menjelaskan kepadanya tentang bagaimana cara mengelola berbagai jenis aset yang tersebar di seluruh dunia dari perusahaan-perusahaan besar hingga tambang emas yang ada di luar negeri. Meskipun tak pernah membayangkan dirinya menjadi seorang pebisnis, Zahra ternyata memiliki naluri bisnis yang tajam. Ia cepat belajar dan mulai membuat keputusan-keputusan penting dalam mengelola perusahaan-perusahaan besar milik kakeknya. Dalam waktu singkat, Zahra berhasil meningkatkan nilai saham beberapa perusahaan besar yang sebelumnya hampir bangkrut. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan dengan lancar di dunia bisnis, Zahra tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yang dapat memberi dampak positif bagi banyak orang. Karena itu, Zahra memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang akan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia ingin agar anak-anak seperti dirinya yang dulu tidak pernah merasa dihargai, kini bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Di tengah kesuksesannya mengelola kekayaan, Zahra semakin sering diundang ke berbagai konferensi dan pertemuan bisnis internasional. Namun, meskipun ia menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan, Zahra tetap rendah hati. Ia lebih memilih bekerja di balik layar, memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Beberapa tahun berlalu, dan Zahra kini menjadi sosok yang dikenal luas di kalangan pebisnis, tokoh filantropis, dan masyarakat umum. Meskipun kekayaan yang diwariskan kepadanya sangat besar, Zahra tidak terjebak dalam kemewahan itu. Ia lebih memilih untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dengan berfokus pada proyek-proyek sosial yang dapat mengubah kehidupan banyak orang. Zahra sering kali hadir dalam konferensi internasional, memberikan pidato tentang kewirausahaan yang berkelanjutan, pendidikan untuk anak-anak miskin, dan bagaimana kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan pentingnya berbagi dan memberdayakan orang lain. Namun, meskipun segala yang dimilikinya bisa memberinya kenyamanan, Zahra merasa bahwa hatinya tetap kosong. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Meski banyak orang mengaguminya, banyak orang yang ingin berteman dengannya karena kekayaannya, Zahra merasa kesepian. Ia merindukan cinta yang tulus, seseorang yang bisa menerima dirinya bukan karena hartanya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Suatu hari, saat berada di sebuah acara amal yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan, Zahra bertemu dengan seseorang yang berbeda. Seorang pria muda yang sederhana, namun memiliki pandangan hidup yang luar biasa. Pria itu bukanlah seorang pebisnis atau orang kaya, melainkan seorang pengusaha sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Mereka berbicara panjang lebar tentang bagaimana mereka bisa bersama-sama menciptakan perubahan di dunia ini. Malam itu, Zahra menyadari bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya dengan sepenuh hati. Pria itu tidak tertarik padanya karena kekayaannya, melainkan karena semangatnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kedekatan mereka tumbuh. Cinta yang tulus tumbuh di antara mereka berdua. Akhirnya, Zahra menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang jumlah uang atau aset yang dimiliki. Kekayaan sejati terletak pada kemampuan untuk mencintai dan diberi cinta kembali. Zahra menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari bukan dalam harta yang melimpah,
tetapi dalam hubungan yang penuh kasih dan pengertian. Dengan pria itu, Zahra memulai babak baru dalam hidupnya. Bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan untuk mewujudkan impian mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan cinta dan kebijaksanaan sebagai landasan utama. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hikmah dan pelajaran dalam kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidup Zahra yang meskipun dilanda banyak ujian dan hinaan, tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Itulah perjalanan hidup menuju tingkatan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya melalui penderitaan, kenikmatan dan ketenaran. Semua itu hanyalah titipan yang diamanahkan Allah kepada kita. Untuk menggunakan amanah itu, hanya ada dua kuncinya. 1. Hiduplah selalu dekat bersama dengan Allah atau Tuhanmu. Dan yang kedua, hiduplah menggunakan ilmunya Allah. Gunakan ilmu itu dengan welas asih atau kasih sayang. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dan kasih sayang, karena kekayaan sejati terletak pada hati yang penuh cinta dan empati. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah yang penuh hikmah dan motivasi. Bismillah, semoga setiap langkah kita dilimpahi berkah dan rahmatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus berkarya, berbagi, dan mencintai dengan sepenuh hati.